Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu, melanjutkan kajian kita membaca kitab Jawahirul Quran karya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau kita kenal dengan nama Imam Ghazali. Terakhir kita menyebutkan tentang alasan Imam Ghazali memberi nama bagian-bagian kandungan-kandungan yang sangat berharga dalam Al-Quran, ilmu-ilmu, muatan-muatan, cakupan-cakupan yang sangat agung dari Al-Quran itu. Beliau beri nama dengan nama-nama benda yang berharga. Ada disebut dengan Al-Kibrit Al-Ahmar, ada disebut dengan At-Tiryak Al-Akbar, ada yang disebut dengan Al-Misk Al-Adfar, ada yang disebut dengan Al-Ud, dan lain sebagainya. Artinya Imam Ghazali mengapa memberikan nama untuk kandungan nilai-nilai Al-Quran itu dengan nama barang-barang atau benda-benda yang bernilai atau mahal di pandangan manusia, seperti yakut, zabarjat, batu mulia, kemudian permata, kemudian mutiara, ada wewangian, kemudian ada ud, gaharu, dan lain sebagainya. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Yang terlewat silahkan dilihat pada rekaman kita pada seri ke-10 kemarin. Pada hari ini kita masuk sesi ke-11. Kita membahas tentang fi kaifa yafdulu ba'du ayatil Qur'an ala ba'din ma'a anna al-kulla kalamullah ta'ala. Imam Ghazali dan bagian ke-11 ini ingin menyebutkan tentang alasan kenapa Al-Quran itu antara satu bagian ayat dengan ayat yang lainnya memiliki keistimewaan khusus. Artinya ada ayat yang dilebihkan dibanding dengan ayat yang lainnya, padahal semua itu sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mulia di sisi Allah, semua adalah firman Allah, semua adalah kalam yang mulia. Tapi kenapa masih harus ada kelebihan antara satu ayat atau satu bagian dari Al-Quran dibanding dengan bagian yang lain? Di sini Imam Ghazali ingin menyampaikan alasannya kenapa seperti itu. Beliau, Imam Ghazali, mengatakan, la'allaka taqul, sepertinya atau bisa jadi kamu akan mengatakan seperti ini, qad tawajjaha qasduka fi hadhihi at-tanbihat ila tafdhili ba'dil Qur'an ala ba'd. Kamu menyebutkan sebagian kemuliaan Al-Quran dibanding dengan sebagian yang lain. Wal kullu qaulullahi ta'ala, padahal semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yufariqu ba'daha ba'dan? Kenapa harus ada perbedaan? Sama-sama kalam Allah, sama-sama firman Allah. Kenapa harus ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya? Gitu ya. Wa kaifa yakunu ba'daha asyrafu min ba'd? Kemudian kenapa kok bisa salah satu di antara keduanya itu ada yang dilebihkan dan ada yang tidak? Fa'lam, menjawab hal ini Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah, anna nural basirati in kana la yurshiduka ila al-farqi baina ayatil kursi wa ayatil mudayanat wa baina suratil ikhlas wa surati tabbat wa tarta'u min i'tiqadil farq nafsuka al-jawwarah al-mustaghriqati bit-taqlid faqallat sahibar risalah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, kalau seumpamanya cahaya basirah, cahaya nurani, ya, cahaya rasa dari kamu tidak mampu membawa
untuk menemukan perbedaan antara ayat kursi dengan ayat tentang dain, ayat tentang utang piutang. Artinya kalau hati nurani kamu, perasaan kamu, ya, zauk, ya, rasa itu belum bisa menemukan dengan ilmumu atau dengan perasaanmu atau dengan nuranimu belum bisa menemukan perbedaan antara ayat kursi dengan ayat utang piutang, atau antara surat Al-Ikhlas dengan surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kalau kamu tidak bisa menemukan sendiri perbedaan itu dari dirimu, maka ikutlah. Ya, artinya kamu yang terbiasa taklid ngikut orang, tidak bisa menemukan dari caramu sendiri, maka ikutlah. Ikut siapa? Ikutlah sahibar risalah. Ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salamuhu alaihi. Fahuwa alladhi unzila alaihi al-Qur'an. Beliaulah yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Wa qad dallatil akhbar ala syarafi ba'dil ayat. Dalam riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penyebutan tentang keutamaan sebagian ayat dengan ayat yang lainnya. Artinya kalaupun seumpamanya, kata Imam Ghazali, Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadis ada kemuliaan satu surat dengan surat yang lain, atau antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau antara bagian Al-Quran dengan bagian yang lain, kalau seumpamanya tidak ada hadis-hadis itu, sebenarnya manusia yang mengkaji, meneliti, menggunakan akal pikiran dengan sehat, hati nurani, itu bisa merasakan kok perbedaan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dia bisa membedakan antara surat Al-Ikhlas dengan surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, antara ayat kursi dengan ayat tentang utang piutang. Sebenarnya sudah bisa kalau dia paham, ya, rasa dalam bahasa, mengetahui maknanya, kemudian bisa mengkaji lebih dalam daripada Al-Quran itu, dia akan bisa membedakan dengan sendirinya, dengan hati nuraninya, dengan akalnya, perbedaan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tapi kalau seumpamanya Anda tidak bisa membedakan itu dari diri Anda terbiasa ngikut apa kata orang, maka ikutlah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah menyampaikan dalam banyak hadis beliau tentang keutamaan suatu surat dengan surat yang lainnya, atau suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Wa ala tad'ifil ajri fi ba'di suwar al-munazzalah. Kemudian dalam hadis-hadis juga gimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang berlipat gandanya pahala suatu ayat dibanding ayat yang lainnya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan, Fatihatul Kitabi afdalul Quran. Surat Al-Fatihah adalah semulia-mulianya Al-Quran. Artinya sebenarnya tadi saya sampaikan, sebenarnya tanpa ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun, kalau orang mau mengkaji secara mendalam sudah bisa menemukan perbedaan antara surat Al-Fatihah dengan surat-surat yang lain. Tapi kalau nggak bisa membedakan dari diri kita sendiri, kita ngikut Rasul, dan Rasul sudah menyampaikan itu, bahwasanya Fatihah itu adalah semulia-mulia surat dalam Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, ayatul kursi sayyidatu ayil Quran. Ayat kursi itu adalah pemimpin ayat-ayat dalam Al-Quran. Artinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada keutamaan, kemuliaan ayat kursi dengan ayat-ayat yang lainnya, ya. Nah, kalau orang tahu dua-duanya lebih bagus. Dia tahu, bisa menemukan, ya, apa keutamaan atau keistimewaan, kelebihan ayat dalam surat Al-Fatihah dengan surat-surat yang lain, ditambah lagi dengan informasi dari Nabi SAW, maka dia akan lebih meyakinkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyampaikan, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Jantung adalah bagian inti dari seseorang. Hati, dengan jantung itulah orang bisa hidup atau dia mati, gitu. Jadi seakan-akan Yasin ini adalah inti dari bagian Al-Quran. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, memiliki pahala ketika dibaca itu sepertiga dari surat Al-Quran, dari Al-Quran secara keseluruhan. Artinya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bacaan surat Al-Ikhlas ini, ya, dibanding membaca surat-surat yang lain, karena dia nilainya sepertiga dari Al-Quran. Kemudian wal akhbar al-warida fi fadaili qawari'il Quran
bitakhsisi ba'dil ayat was-suwar bil fadl wa kathrati thawab fi tilawatiha la tuhsa. Kemudian juga banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan keutamaan atau kekhususan ayat-ayat dan surat-surat tertentu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika dibaca. Dan hadis-hadisnya sangat banyak. La tuhsa, kata Imam Ghazali. Gak bisa kita kumpulkan semuanya. Fatlubhu min kutubil hadis in aradtahu. Kalau kamu mau, maka silakan dicari di buku-buku hadis. Ya, insya Allah kita akan menemukan banyak tentang keistimewaan suatu ayat atau surat dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya wa nunabbiuka al-an ala ma'na hadhihi al-akhbar al-arba'ah fi tafdhili hadhihi as-suwar. Kemudian kami, kata Imam Ghazali, akan menyebutkan kepadamu 4 riwayat ini secara lebih detail, bagaimana Al-Quran atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan beberapa bagian dari Al-Quran dibanding yang lain. Wa in kana ma mahadnahu min tartibi aqsamil Quran wa syu'abihi wa maratibihi yurshidikallahu taala in raja'tahu wa fakkarta fihi. Walaupun ya kan, seumpamanya kamu mengikuti penjelasanku, kata Imam Ghazali, apa yang sudah aku sampaikan dalam pembukaan atau sebelum ini tentang bagaimana Al-Quran itu memuat kandungan-kandungan ilmu, ya, kandungan-kandungan nilai. Ada yang ilmu luar, ada ilmu dalam. Kemudian ilmu luar itu dibagi menjadi 5, ya, dan ilmu dalam itu kemudian juga dibagi menjadi 2. Ada ilmu yang tingkatan bawah, ada ilmu yang tingkatan atas, dan lain sebagainya. Nah, itu semua kalau semuanya kamu baca, maka insya Allah dengan itu bisa menunjukkan kepada kamu apa kelebihan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau satu surat dengan surat yang lainnya. Nah, tapi kata Imam Ghazali, meskipun sudah saya sampaikan ya, isyarat-isyarat bagaimana supaya kamu bisa mengetahui keistimewaan atau keutamaan antara satu bagian Al-Quran dengan bagian yang lain, tapi saya akan menjelaskan tentang 4 riwayat tadi. Ada 4 riwayat yang dibaca tadi ya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, Fatihatul Kitab afdalul Quran. Fatihah adalah semulia-mulia Al-Quran. Ayatul Kursi sayyidu ayil Quran. Ayat kursi adalah pemimpin dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Kemudian yang keempat, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini 4 riwayat yang insya Allah nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Imam Ghazali. Ya. Wa in kana ma mahadnahu min tartibi aqsamil Quran wa syu'abihi wa maratibihi yurshidukallahu in raja'tahu wa fakkarta fihi. Fa inna hasarna aqsamal Quran wa syu'abahu fi 10 anwa'in. Kami telah membagi bagian-bagian dalam Al-Quran ini menjadi 10 bagian. Ya, 10 bagian, ada bagian luar, ada bagian dalam, dan lain sebagainya. Itu insya Allah dengan membaca itu tadi kita bisa mengetahui di antara poin-poin atau nilai-nilai dari keutamaan suatu ayat atau suatu surat dibanding surat yang lainnya. Selanjutnya al-faslu tsani asyar, bagian yang ke-12. Fi asraril Fatihah wa bayani jumlatin min hikamillahi fi khalqihi. Pembahasan tentang rahasia-rahasia, keagungan-keagungan, keistimewaan-keistimewaan surat Al-Fatihah, dan penjelasan tentang hikmah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tafakkarta wajadta al-Fatihata ala ijaziha mustamilatan ala 8 manahij. Kalau kamu mau memikirkan, kamu mau mengkaji, kamu akan menemukan bahwasanya Al-Fatihah ini meskipun dia sedemikian singkat, hanya terdiri dari 7 ayat dan sedemikian pendek dibanding surat-surat yang lain, setidaknya kata Imam Ghazali dia memuat 8 manhaj, 8 metode mengajak kita untuk berfikir. Al-awwal, yang pertama, faqauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim naba'un 'anil dzat. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Naba'un 'anil dzat. Ini adalah informasi dari Allah tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah pernah menyinggung bahwasanya zat atau ma'rifat tentang zat Allah adalah ilmu yang paling inti dari ilmu Al-Qur'an. Ilmu inti Al-Qur'an dibagi menjadi dua, tingkatan bawah, tingkatan atas. Tingkatan bawah adalah ilmu tentang qasas kejadian-kejadian Al-Qur'an yang disinggung oleh Al-Quran. Kemudian ilmu tentang bagaimana berdebat dengan orang-orang kafir, ilmu al-kalam. Kemudian juga ada ilmu fikih, ilmu tentang hukum hakam, hudud dan lain sebagainya. Itu ilmu inti tetapi masih bagian bawah. Artinya dia tingkatannya belum terlalu tinggi. Kemudian ada ilmu inti yang lebih dalam yang tingkatannya lebih atas, yaitu ilmu inti yang disebut tingkatan atas, yaitu ilmu tentang Allah, tentang ma'rifat Allah, dan ilmu tentang akhirat. Nah, ilmu tentang akhirat ini bagian yang paling rendah dari ilmu tingkat tinggi yang ilmu inti tadi. Kemudian ilmu tentang af'al Allah, ilmu tentang sifat Allah, ilmu tentang zat Allah. Yang paling dalam, paling tinggi derajatnya dari ilmu Al-Quran adalah ilmu tentang ma'rifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Fatihah ini dia memuat tentang informasi tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tentang zat Allah? Bismillah Allah. Nah, bismillah ini ingin menyebutkan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginformasikan tentang zatnya. Wa qawluhu ar-Rahmanir Rahim naba'un an sifatin min sifatillahi al-khassah. Kemudian setelah bismillahirrahmanirrahim ada Allah, ada ar-Rahmanir Rahim, itu adalah informasi tentang sifat. Ilmu yang paling inti ma'rifat zat. Yang lebih bawah lagi adalah ma'rifat tentang sifat. Nah, dalam surat Al-Fatihah di ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim ini memuat informasi tentang zat, ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling inti. Kemudian setelahnya ilmu tentang sifat Allah yang agak bawah sedikit. Dia naba'un min sifatin an sifatin min sifatin khassah. Wa khasiyatuha annaha tastad'i sa'iras sifat minal ilmi wal qudrati wa ghairiha. Dan sifat ini adalah sifat yang khusus ya. Karena apa? Karena sifat ini mencakup juga sifat-sifat yang lain seperti ilm, kemudian qudrah dan sifat yang lainnya. Thumma tata'allaqu bil khalq. Kemudian sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga berkaitan erat dengan penciptaan atau dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa humul marhumun. Makhluk Allah adalah objek dari rahmat Allah. Allah memiliki sifat Rahman, Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian, objek yang disayangi, objek yang dikasihi itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqan yu'nisuhum bihi. Keterkaitan antara Allah dengan makhluk, keterkaitan sifat Rahman, Rahim ini memberikan ketenangan dalam makhluk Allah. Wa yushawwiquhum ilaihi, kemudian membuat makhluk ini rindu, ingin berdekat-dekat dengan Allah karena sifat yang disampaikan sifat Rahman dan Rahim. Wa yuraghibuhum fi ta'atihi, membuat makhluk terutama kita manusia ini menjadi terdorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La kawasfil ghadab, tidak seperti sifat Allah ghadab atau murka atau marah. Lau dzakarahu badalan minar rahmah fa inna dzalika yuhzinu wa yukhawwif. Kalau seumpamanya disebutkan dalam surat Al-Fatihah ini sifat ghadab, sifat murka atau sifat marah, maka itu akan membuat orang sedih, membuat orang takut. Wa yaqbidul qalba wa la yushrihahu, dan kemudian dia akan membuat hati ini terikat dan tidak membuat hati ini lapang. Artinya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah ini ingin menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kasih sayang kepada makhluknya, dan penyebutan sifat Rahman Rahim ini membuat makhluk ini terdorong untuk dekat dengan Allah.
mendorong untuk lebih taat kepada Allah, sehingga ikatan antara Allah dengan makhluknya ikatan cinta, ikatan kasih, ikatan yang memberikan kedamaian, ketenangan, kenyamanan, begitu kan? Seperti kita kalau mengetahui seorang itu dia penyayang, ya dia pengasih, maka kita akan terdorong untuk dekat dengan dia. Nah, kalau seumpamanya disebutkan dia itu pemarah, ya dia suka memukul orang, suka menyakiti orang, maka kita akan menghindar, begitu. Nah, Allah dalam menyebutkan sifatnya dalam surat Al-Fatihah ini, Allah menyebutkan sifat yang pertama adalah Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, agar keterkaitan antara Allah dengan makhluknya, keterkaitan cinta, keterkaitan kasih, ya, keterkaitan sayang dan lain sebagainya yang membuat hati tenang, membuat hati semakin terdorong untuk dekat kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga, wa qauluhu alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur sekalian alam, yang memiliki sekalian alam. Yashtamilu ala syai'aini. Dia memuat dua hal. Ahaduhuma aslul hamdi huwa syukur. Yang pertama, asal dari pujian itu adalah syukur. Syukur artinya kita berterima kasih atas suatu kebaikan yang diberikan kepada kita. Ada tiga istilah. Ada alhamdu, kemudian asyukru, kemudian ats-tsana. Alhamdu ini pujian yang didapatkan atau yang disampaikan karena kebaikan yang ada pada seseorang dan juga kebaikan yang sampai kepada orang yang mengucapkan. Ini kan? Artinya ketika mengucapkan alhamdu berarti karena ada kebaikan pada Allah dan juga karena ada kebaikan dari Allah yang sampai kepada kita. Kalau ats-tsana, pujian dalam arti kata tsana ini, maka itu adalah suatu pujian yang disampaikan karena kebaikan yang ada pada sesuatu, tidak sampai kepada kita. Contohnya, ya, kita melihat pemandangan yang indah, ya, atau kita melihat panorama yang mengagumkan, kemudian kita memuji, alangkah bagusnya pantai itu, laut itu, alangkah indahnya gunung-gunung itu, alangkah bagusnya lukisan itu, alangkah enaknya, indahnya nyanyian itu, ya, atau lagu-lagu itu, alangkah tampannya atau cantiknya orang itu. Nah, itu pujian yang ada pada suatu benda yang itu tidak sampai kepada kita. Dan ketampanan seseorang, kecantikan seseorang tidak ada pada kita, tidak sampai kepada kita, hanya ada pada orang itu. Keindahan gunung, keindahan laut, ya, dan lain sebagainya, keindahan bulan. Artinya suatu kebaikan yang ada pada sesuatu membuat kita memujinya, maka itu disebut tsana. Nah, kemudian ada syukru yang ketiga. Syukur itu adalah suatu kebaikan, ya, suatu ucapan pujian, ya, yang diucapkan oleh seseorang karena kebaikan yang sampai kepada dia. Ada orang, dia orang tidak bagus, ya, tidak bagus, tidak gampang, tapi dia berbuat baik kepada kita. Dia memberi kita sesuatu, kemudian kita bersyukur. Nah, kita bersyukur berarti kita menyampaikan suatu pujian atas kebaikan yang dia berikan kepada kita. Sehingga kita katakan terima kasih, ya, orang itu baik sekali, dia tadi menolong saya, dia tadi membantu saya, orang itu baik sekali, tadi dia menolong saya. Nah, orang itu orangnya ramah, dia suka senyum kepada saya. Nah, ya, itu disebut syukur. Syukur adalah, ya, pujian yang kita sampaikan karena kebaikan sesuatu yang sampai kepada kita. Nah, kalau tsana tadi, ya, kebaikan yang ada pada sesuatu itu. Nah, kalau alhamdu itu pujian yang berasal dari dua-dua. Jadi karena benda itu bagus, memiliki suatu nilai yang pantas dipuji, dan juga karena ada kebaikan yang sampai kepada kita. Seumpamanya, ya kan, orang itu sudah baik, ya, dia memiliki kebaikan pada diri sendiri, kemudian kebaikan itu sampai kepada kita, maka itu bisa disebut alhamdu. Nah, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memuji Allah dengan alhamdu karena Allah secara zatnya, secara sifatnya itu dia itu patut untuk dipuji. Allah maha indah, ya kan? Sebagaimana kita mengatakan bahwasanya gunung itu indah, pemandangan itu indah, panorama itu indah. Kalau kita memuji suatu benda karena keindahannya, sana,
ya kan? Maka kita juga berhak untuk memuji Allah karena keindahan Allah. Ya, sifat-sifat Allah yang sedemikian rupa indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah. Allah mencintai keindahan. Ya, Allah memiliki nama-nama yang mulia. Walillahil asmaul husna. Ya, dengan kemuliaan-kemuliaan, keindahan-keindahan itulah kita berhak untuk mensana Allah. Artinya kita layak, patut, bahkan harus mensana Allah, memuji dalam artian sana, kebaikan yang ada pada Allah. Ya. Kemudian tapi selain kebaikan yang ada pada Allah, zat Allah, Allah juga memberikan kebaikan yang sampai kepada kita, memberi kita rizki, Allah menjaga kita, Allah mengatur kehidupan kita dan lain sebagainya. Allah menutupi aib-aib kekurangan kita. Maka kita katakan alhamdulillah. Jadi itulah perbedaan antara alhamdulillah, tsana, syukur. Kalau tsana, pujian yang kita sampaikan karena kebaikan yang ada pada sesuatu. Kemudian kalau syukur, kebaikan atau pujian yang kita sampaikan karena kebaikan yang sampai kepada kita dari sesuatu. Ya. Kemudian kalau alhamdulillah, maka dia pujian yang kita sampaikan kepada sesuatu karena dua-duanya ada. Kebaikan pada dia ada, kemudian kebaikan itu juga sampai kepada kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah, pujian berupa alhamdulillah karena tadi ya, karena Allah secara zatnya, dirinya Allah Subhanahu wa taala, dia baik, dia mulia, dia agung, dia penuh dengan keindahan. Terus juga Allah memiliki banyak kebaikan kepada kita. Wa aslul hamdi huwa syukur. Kata Imam Ghazali, asal dari pujian itu adalah syukur. Artinya karena ada kebaikan Allah yang sampai kepada kita. Wa dzalika awwalus sirat al-mustaqim. Dan syukur ini adalah awal jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali sudah menyebutkan sirat mustaqim itu adalah jalan yang kita lalui, yang kita tapaki untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal jalan menuju Allah itu adalah dengan syukur. Wa ka'annahu syatruhu, dan syukur ini adalah setengah dari sirat mustaqim, setengah dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa innal imana al-amali nisfani, sesungguhnya iman dalam artian praktek, dalam artian perbuatan itu terbagi menjadi dua. Nisfun sabrun, yang setengah adalah kesabaran, wa nisfun syukrun, dan setengah adalah syukur. Nah, jadi iman ini terdiri dari dua hal. Iman dalam arti amaliyah ya, bukan iman dalam arti keyakinan. Iman dalam arti amaliyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu sabar dan syukur. Kama ta'rifu haqiqata dzalika in aradta ma'rifata dzalika bil yaqin min kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kamu ingin mengetahui hakikat hal ini lebih jauh lagi tentang syukur dan tentang sabar, maka bacalah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali juga. La siyama fi kitab syukri was sabri minhu, terutama dalam bagian tentang syukur dan sabar dari kitab Ihya Ulumuddin itu. Wa fadlu syukri 'ala sabri ka fadli rahmati 'ala al-ghadab. Dan keutamaan syukur dibanding sabar itu seperti keutamaan rahmat daripada ghadab. Seperti keutamaan kasih sayang dibanding dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza yasduru 'anil irtiyah wa hazzatis syauq wa ruhil mahabbah. Karena syukur itu dia bersumber dari ketenangan, kenyamanan, dari rindu ya. Jadi syauq wa ruhil mahabbah, dan juga dari ruh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'maluha afdalu katsiran min suluki tariqil khauf. Dan amaliyah atau perbuatan-perbuatan ibadah yang dilandasi dengan cinta ya, dilandasi dengan kasih sayang, dengan kerinduan, itu jauh lebih banyak, lebih mulia daripada amaliyah yang ditempuh dari ketakutan. Wa inna ma yu'rafu sirru dzalika min kitabil mahabbati wasyauqi min jumlati kitabil ihya. Dan itu juga bisa diketahui kalau Anda mau mengetahui lebih jauh tentang bab al-mahabbah wasyauq dari kitab Ihya Ulumuddin. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, awwalu ma yud'a ilal jannati alhammaduna lillahi ala kulli hal.
Orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah al-hammadun. Orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, dalam setiap hal, dalam setiap keadaan. Artinya dari sini maka pujian kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita kedepankan. Rasa cinta, rasa rindu, ya, rasa berharap kepada Allah lebih diutamakan daripada takut. Karena Rasulullah SAW sendiri selalu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan beliau, dalam keadaan suka maupun duka. Kalau Rasulullah mendapatkan sesuatu yang beliau inginkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, suatu kebaikan itu dapat dilaksanakan atau dijalankan dengan sempurna. Kemudian kalau mendapati sesuatu yang tidak beliau inginkan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Walaupun ada hal yang enggak kita inginkan, tapi kita tetap bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat-nikmat yang lain. Ada satu nikmat yang Allah ambil, ada ribuan nikmat, ratusan nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya wathani, yang kedua, qauluhu ta'ala rabbil alamin. Firman Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang mengatur sekalian alam. Apa kandungan nilai keutamaan yang ada dalam ayat ini? Imam Ghazali mengatakan isyaratan ilal af'al kulliha, menunjukkan kepada af'al Allah secara keseluruhan. Jadi kata Rabb itu menunjukkan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah secara menyeluruh. Wa idhafatuha ilaihi bi aujazi lafdhin atam ihatatan bi asnafil af'al lafdz rabbil alamin. Dan untuk mencakup af'al-af'al perbuatan-perbuatan Allah dengan kalimat yang singkat yang menyeluruh, singkat tapi menyeluruh, itu memang yang paling tepat adalah menggunakan kata Rabb. Kenapa? Rabb itu adalah Tuhan yang mengatur. Nah, dengan kata mengatur ini, maka dia yang menciptakan, dia yang menjaga, dia yang mengurus, dia yang mengetahui, dia yang mendengar, dia yang melihat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya dengan kata Rabb, Tuhan yang memelihara, ini adalah kata yang singkat yang mencakup seluruh af'al Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa afdhalun nisbah minal fi'l ilaihi nisbatur rububiyyah. Dan yang paling mulia dari sifat-sifat atau dari af'al-af'al Allah Subhanahu wa taala yang mencakup af'al yang lainnya itu adalah rububiyah, ya, Tuhan yang mengatur. Fa inna dzalika atam wa akmalu fit ta'zim min qaulika a'lal alamin atau khaliqul alamin. Kata Rabbul alamin, Tuhan yang mengatur alam raya, itu lebih menyeluruh, lebih sempurna penyebutannya daripada sekedar khaliqul alamin, Allah pencipta alam semesta. Karena kalau pencipta maka dia menciptakan saja, artinya sekedar menciptakan, tidak mencakup makna yang lainnya gitu, af'al yang lainnya seperti mengatur, ya, kemudian mengetahui, menjaga, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Menciptakan sekedar menciptakan, ya, kalau kata khalq. Tapi dengan kata Rabb itu masuk menciptakan, mengurus, mengatur, mengetahui, melihat, dan lain sebagainya. Wa qauluhu thaniyan ar-rahmanir rahim. Kemudian Allah juga setelah mengucapkan Rabbil alamin, setelah firman Allah lafaz Rabbil alamin, diucapkan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini seakan-akan dia itu mengulang kata Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam ayat yang pertama. Maka Imam Ghazali isyaratun ila sifah marratan ukhra, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini disebutkan lagi, ya. Wala tadhunnu annahu mukarrar, walaupun dia disebutkan lagi setelah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim lagi, walaupun dia disebutkan untuk kedua kalinya, jangan anggap itu cuma pengulangan. Kata Imam Ghazali, inna haddul mukarrar ma la yantawi ala mazidi faidatin. Karena sesuatu yang terulang itu kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada makna baru yang ditimbulkan, hanya sekedar pengulangan kalimat atau kata, kemudian tidak ada makna yang bisa diambil, maka itu adalah pengulangan yang sia-sia. Itu yang disebut dengan tikrar.
Tapi kalau dengan pengulangan itu ada makna baru yang bisa diambil, ya, ada faidah baru yang bisa digali, maka itu nggak disebut tikrar, kata Imam Ghazali. Nah, lafal Ar-Rahmanir Rahim yang disebutkan untuk kedua kalinya setelah Bismillahirrahmanirrahim ini bukan tikrar, karena ada makna baru yang bisa digali. Apa makna itu? Imam Ghazali mengatakan, wa dzikrur rahmah ba'da dzikril alamin wa qabla dzikri maliki yaumiddin yantawi ala faidataini azimataini fi tafdhili majarir rahmah. Penyebutan Ar-Rahmanir Rahim setelah penyebutan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, yang mengatur sekalian alam. Kemudian disebutkan sebelum Malik Yaumiddin ada dua faidah besar setidaknya, ya. Artinya faidah-faidah yang lain bisa ditemukan oleh ulama-ulama yang lain. Tapi Imam Ghazali ingin menyebutkan setidaknya ada dua faidah besar yang bisa diambil. Kenapa ada penyebutan Ar-Rahmanir Rahim setelah Rabbul Alamin dengan Malik Yaumiddin? Ihdahuma taltafitu ila khalqi Rabbil Alamin. Ingin mengajak kita agar kita menoleh bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Fa innahu khalaqa kulla wahidin minhum ala aqwali anwa'ihi wa afdhaliha wa atahu kullama yahtaju ilaihi. Seakan-akan Allah ingin menyebutkan bahwasanya dalam penciptaan alam semesta, dalam Allah menjadi Tuhan bagi alam semesta, mengatur alam semesta, Allah mengatur dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Ya, jadi dalam penciptaan pengaturan alam semesta ini Allah menyebutkan setelahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, seakan-akan Allah ingin menyebutkan saya menjadi Tuhan bagi sekalian alam, menciptakan, mengatur, mengetahui dan lain sebagainya. Itu aku menciptakan, mengaturnya dengan kasih sayang. Sehingga apa? Sehingga Allah menyediakan bagi mereka, bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dengan sesempurna-sempurna bentuk. Dan Allah menyediakan semua yang Dia butuhkan, semua makhluk Allah berikan apa-apa yang Dia butuhkan. Fa ahadul awalim allati khalaqaha alamul bahaim. Di antara alam semesta yang Allah ciptakan itu salah satunya adalah alam bahaim, alam hewan atau binatang-binatang. Allah dalam menciptakan, Allah menciptakan dengan sifat Rahman Rahim. Dengan Rahman Rahim itu Allah memberikan, ya, semua yang dibutuhkan oleh makhluknya, apapun makhluk itu. Dan Imam Ghazali ingin menyebutkan di antara alam itu adalah alam binatang. Artinya dalam menciptakan binatang, Allah Subhanahu wa taala ini menyediakan organ-organ, kemampuan-kemampuan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nanti akan kita sampaikan lebih detail lagi. Wa asgharuhal ba'ud wadzubab. Kasih contoh. Dalam ilmu, dalam masalah, dalam alam hewan, binatang ini yang paling kecil adalah nyamuk, wadzubab dan lalat, wal ankabut, kemudian juga laba-laba, wan nahl dan juga lebah. Artinya benda-benda yang kecil ini, ya, kata Imam Ghazali, Allah ciptakan dengan Allah sediakan organ-organ atau insting atau kemampuan untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Fanzur ilal ba'ud. Lihatlah kepada ba'ud. Ba'ud artinya nyamuk. Lihatlah kepada nyamuk. Kaifa khalaqa a'dha'aha. Lihat bagaimana Allah menciptakan organ-organ bagian tubuhnya. Faqad khalaqa 'alaiha kulla 'udwin khalaqahu 'alal fil. Allah menciptakan nyamuk itu dengan organ-organnya sama dengan organ-organ Allah menciptakan fil, menciptakan gajah. Artinya organ yang Allah ciptakan untuk nyamuk tak jauh berbeda dengan organ-organ yang Allah ciptakan untuk gajah. Hatta khalaqa lahu khurtuman mustatilan hadar ra'si. Sampai Allah juga ciptakan belalai seperti belalainya gajah gitu. Dia sekecil itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan organ yang hampir sama dengan organ yang ada pada gajah. Sampai belalang, sampai belalai yang panjang. Thumma hadahu ila ghidaihi ila an yamussa damal adami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan insting, berikan hidayah, itu maksudnya insting. Allah beri insting untuk dia bisa makan dengan belalainya tadi seperti jarum itu, sehingga dia mampu menghisap makanan dia, yaitu darah kita.
Fatarahu yughrizu fi khurtumahu wa yamussu min dzalika at-tajwif ghidhaan. Dia kemudian menusukkan belalainya tadi ya, jarumnya tadi ke kulit kita, kemudian ya ada lubang, sehingga dengan lubang itulah kemudian dia menghisap darah kita. Wa khalaqalahu janahaini liyakuna lahu alatal harabi idza qusida daf'uhu. Kemudian Allah menciptakan janah, itu sayap. Allah menciptakan dua sayap, yang dengan dua sayap itu dia bisa terbang. Yang terbang itu kalau semuanya ada manusia yang sadar ingin menyakiti dia atau membunuh dia atau ingin ada sesuatu yang mengancam dia, dia bisa terbang. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk yang sedemikian kecil. Allah sediakan bagi mereka, bagi nyamuk-nyamuk itu apa yang mereka butuhkan, belalai untuk menghisap darah kita, ya kan? Kemudian Allah juga ciptakan sayap yang dengan itu dia bisa menghindar dari keburukan yang akan menimpa dia, ya gitu ya. Ya, itu contoh. Contoh yang lain, manzur ila dzubab. Ya, setelah Allah menciptakan ba'ud, nyamuk tadi kata Imam Ghazali, coba lihat juga lalat. Kaifa khalaqa a'dha'aha, lihatlah bagaimana Allah menciptakan lalat itu. Wa khalaqa hadaqatayhi maksyufataini bila ajfan. Allah menciptakan mata lalat itu, ya, mata lalat itu terbuka, tidak ada kelopaknya. Mata kita ini kan tertutup dengan kelopak ini, dengan kulit ini yang bisa menutup. Jadi kalau dia kotor, dia bisa tertutup, kemudian dibersihkan. Nah, mata lalat ini kan enggak, dia matanya terbuka. Maka coba dilihat lalat itu, matanya itu terbuka, besar lagi matanya itu kan. Idla yahtamilu ra'suhu as-saghiru al-ajfan. Karena apa? Karena kepalanya yang kecil itu tidak mampu untuk menahan kelopak kalau semuanya ada kelopaknya. Sehingga Allah menciptakan mata lalat itu tanpa kelopak. Ya. Tapi walaupun tanpa kelopak, ternyata lalat itu bisa membersihkan matanya. Wal ajfan yuhtaju ilaiha litasqilil hadaqa mimma yulhiquha minal aqdhari wal ghubar. Kelopak ini kenapa sih Allah ciptakan? Di antara fungsi Allah menciptakan kelopak mata kita ini, kita membersihkan mata kita kalau ada debu atau ada hal-hal yang mengotori mata kita, kemudian kita berkedip. Dengan kedip itu kemudian membersihkan mata kita. Nah, bagaimana dengan mata lalatnya? Kasihan dong lalat ini, matanya nggak ada kelopaknya. Sehingga bagaimana dia membersihkan matanya? Berarti matanya ini selalu terbuka, terkena debu dan lain sebagainya kan? Nah, jangan salah dulu, ya kan? Wanzur kaifa khalaqallahu lahu badalan 'anil ajfan yadaini zaidataini. Allah tidak menciptakan kelopak mata bagi lalat karena kepalanya yang kecil tidak mampu menahan kelopak mata yang matanya besar itu tadi. Allah menciptakan hal lain untuk dia bisa membersihkan kelopak matanya, membersihkan matanya tadi, ya, bola matanya itu. Dengan apa? Dengan dua tangan yang lebih. Falahu siwal arjul arba' yadani zaidatani. Maka lalat itu selain 4 kaki, Allah ciptakan juga 2 tangan. Ya, kalau makhluk-makhluk yang lain yang dengan 4 kaki itu kan tidak ada tangannya lagi. Tetapi Allah ciptakan lalat tadi itu, selain Allah ciptakan 4 kaki depan dan belakang, Allah ciptakan 2 tangan. Yang diantara fungsi tangan, falahu siwal arjul arba' yadani zaidatani tarahu idza waqa'a 'alal ardi la yazalu yamsahu hadaqatayhi biyadayhi yasquluhuma 'anil ghubar. Yang dengan 2 tangan tadi itu, ya, lalat itu bisa membersihkan matanya. Kalaupun dia menempel ke suatu benda, ke tanah atau yang lain, dia menempel dengan ke-4 kakinya, tapi 2 tangannya masih bisa membersihkan matanya. Nah, begitu ya. Wanzur, ya, ilal ankabut, itu tentang lalat. Jadi bagaimana Allah menciptakan makhluk sekecil ini, ya, dengan menyediakan apa saja yang dia butuhkan, gitu. Ya, dia membutuhkan organ atau alat untuk membersihkan matanya. Ya, gitu kan? Allah nggak menjadikannya kelopak, karena kalau dikasih kelopak terlalu berat, kepalanya yang kecil tidak mampu menanggung kelopak mata yang matanya itu sedemikian besar, sehingga Allah menciptakan organ lain, tangan yang lebih gitu ya, dari 4 kaki itu, kemudian dengan itu dia bisa membersihkan matanya. Subhanallah.
Kemudian yang lain kata Imam Ghazali, wanzur ilal ankabut, dan lihatlah kepada laba-laba ankabut. Kaifa khalaqa atrafaha wa 'allamaha hilatan nasj. Kemudian bagaimana Allah menciptakan bagian-bagian atau organ-organ dari ankabut, laba-laba itu. Wa 'allamaha hilatan nasj. Bagaimana Allah memberikan ilham kepada laba-laba itu untuk dia merajut rumahnya, merajut sarangnya. Wa kaifa 'allama hilatas saidi bi ghairi janahaini. Kemudian dia tidak punya sayap. Ya, dia tidak punya sayap. Tapi Allah menciptakan sesuatu yang membuat dia bisa tetap mencari makanan, yang makanannya itu terbang. Mungkin ini seperti cicak, ya kan? Cicak itu Allah Subhanahu wa taala tidak berikan sayap. Padahal makanannya itu makhluk yang bersayap. Makanannya nyamuk. Nyamuk itu bersayap, dia bisa lari kemana-mana. Sementara cicak itu cuma bisa nempel, tidak bisa dia terbang. Nah, Allah menciptakan yang lain, kemampuan lidahnya itu begitu cepat dia menyambar sesuatu, ya, sehingga dengan itu dia bisa mendapatkan makanan. Subhanallah, Allah memberikan organ lain atau kemampuan lain yang walaupun seakan-akan itu mustahil, ya kan? Orang sesuatu yang tidak terbang tapi makanannya sesuatu yang terbang gitu. Sesuatu yang merayap, makanannya sesuatu yang jalan-jalan terus. Tapi Allah tetap dengan rahman rahimnya menciptakan suatu kemampuan atau suatu organ yang bisa membuat dia tetap makan, memenuhi apa yang dia butuhkan. Sebagaimana ankabut. Ankabut ini, laba-laba ini, dia kan tidak bisa terbang, ya. Dia tidak punya sayap. Tapi makanannya makhluk yang bersayap. Makanannya apa? Makanannya adalah lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan makanan itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan dia insting, mengajarkan dia bagaimana cara untuk mendapatkan makanan itu tanpa sayap. Idh khalaqalaha lu'aban lazijan yu'alliqu nafsaha bihi fi zawiyatin wa yatarassadu tayran adh-dhubabi bil qurbi minha. Allah menciptakan untuk ankabut, laba-laba ini, air liur yang air liurnya itu sangat lekat, ya, air liurnya itu sangat lekat, sehingga dengan itu dia bisa menempelkan dirinya di suatu tempat, ya. Kemudian yang lainnya dia mengawasi, mengintai makanannya tadi, ya. Wa yatarassadu tayran adh-dhubabi bil qurbi minha, dengan didekati. Fatarmi ilaihi nafsaha fata'khudhahu wa tuqayyidahu bi khaytiha. Kemudian dengan itu tadi, ya, jadi dengan kakinya satu menempel, satunya dia bisa mengenai dzubab, mengenai lalat tadi, ya. Karena ada air liur yang lekat gitu, sehingga dengan itu tubuhnya masih bisa menempel sesuatu, kemudian bagian tubuh yang lain mengincar makanannya, yaitu lalat. Nah, dengan itu kemudian dia bisa dia bisa meloncat istilahnya, ya. Jadi tetap dia menempel ke suatu benda, kemudian dia bisa menerbangkan atau melemparkan tubuhnya itu untuk menangkap lalat tadi. Dia tidak bisa terbang, tapi Allah menciptakan air liur yang lekat, ya, seperti Spiderman begitu. Dia keluarkan jaring laba-labanya tadi, ya, mengenai sesuatu, dia menempel, kemudian dia bisa melemparkan tubuhnya itu untuk mencari makanannya. Itu laba-laba. Fatarmi ilaihi nafsaha fata'khudhahu, ya, dia menempelkan, dia melemparkan liurnya tadi ke suatu tempat, dengan itu dia menempel, ya, kemudian dia bisa lari untuk mencari ini, kemudian nanti ditarik lagi. Wa tuqayyidahu bi khaytiha, ya, min lu'abiha fata'jizuhu 'anil iflati hatta ta'kulahu aw tadakhirahu. Kemudian dengan itu juga, dengan dengan air liur yang lekat tadi, ya, juga dia juga dengan itulah dia menangkap buruannya tadi. Nah, ini setelah tertangkap, maka air liurnya itu kemudian seperti mengunci karena lekat, sehingga nggak bisa lepas itu tadi dzubabnya tadi, lalatnya tadi nggak bisa lepas, kena
jaring laba-labanya, maka sudah selesai. Dia nggak akan bisa kemana-mana. Hatta takulahu, sampai dia makan, wa tadakhirahu, atau disimpan. Wanzur ila nasjil ankabut li baitiha. Lihatlah bagaimana ankabut, laba-laba itu merajut atau merangkai rumahnya sedemikian indah, sedemikian bagus. Kaifa hadaha Allahu nasjahu ala tanasub al-handasi. Ya, fi tartibis sada wal lahmah. Kemudian bagaimana dia membuatnya, itulah rangkaian, ada yang lubangnya kemudian tidak berlubang, ya kan? Artinya rangkaian jaring laba-laba yang sedemikian rupa indah itu. Ya, antara satu bagian menempel bagian yang lain, kemudian tidak menempel bagian yang lain, ya. Ada lubangnya, ada jaring-jaringnya, ada jalannya dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberi insting kepada makhluk-makhluk itu. Karena itulah yang mereka butuhkan. Ya, dengan itulah mereka bisa hidup, dan itu adalah semua adalah di antara kasih sayang Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahimnya Allah menciptakan dan mengatur menjadi Tuhan bagi alam semesta. Nah, sehingga penyebutan Rahman Rahim yang kedua dibanding dengan Rahman Rahim yang pertama itu ada makna baru. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan bahwasanya dalam mengatur alam semesta, dalam menciptakan alam semesta, Allah mengedepankan sifat Rahman Rahimnya. Yang dengan sifat Rahman Rahim itu Allah memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh makhluk. Walaupun makhluk itu makhluk yang sangat kecil, seperti lalat, seperti nyamuk, seperti laba-laba, seperti nahal. Nahal ini lebah. Nah, kita belum masuk bagian dari lebah. Ya, insya Allah nanti kita akan singgung lagi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya menciptakan alam semesta ini, memberikan apapun yang dibutuhkan oleh alam semesta ini, oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Sehingga walaupun seakan-akan kita melihat makhluk-makhluk itu lemah, tapi ternyata dia memiliki insting, memiliki kemampuan, memiliki organ yang dengan itu dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Ini yang bisa kita baca untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.